Halo rekan trader, kita jumpa lagi di channel Rioli. Hari ini kita akan bahas lagi sebuah technical dasar lagi yang sering digunakan oleh para trader. Hari ini kita akan membahas osilator, namanya adalah MACD atau sering disebut dengan Moving Average Convergent Divergent, atau lebih gampang juga orang menyebutnya dengan sebutan MACD. Oke. Nah, kita langsung saja kita masuk untuk menerapkan atau membuka indikator MACD. Sama seperti osilator stokastik kemarin, kita akan memilih di kolom osilator. Di sini ada MACD atau MACD. Kita klik. Nah, untuk parameternya tetap ya, karena ini adalah sifatnya untuk mengedukasi, untuk mengenalkan, maka kita masih menggunakan settingan standar, yaitu 12, 9, dan 26. Begini, kadang ada yang bertanya, sebenarnya apa settingan-settingan untuk indikator itu yang berapa yang bagus? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, tidak perlu juga kita terlalu untuk mencari ya mengenai settingan ini, kecuali Anda banyak waktu. Ya, kalau Anda banyak waktu, Anda bisa melakukan testing ya secara satu persatu, kemudian melakukan adjustment mana yang cocok, itu oke. Tapi kita harus coba lihat sebuah pandangan bahwa kenapa dari pihak MetaTrader-nya itu sudah memberikan sebuah settingan. Artinya settingan itu memang sudah diciptakan sedemikian rupa, memiliki akurasi yang cukup baik menurut saya. Ya, jadi kita tinggal bisa menerapkan. Namun tetap, kalau teman-teman masih ingat, di beberapa video yang lalu saya menerangkan bahwa setiap indikator, setiap technical memang perlu diuji ya. Artinya misalnya begini, bawaannya meta, parameternya seperti ini, kemudian saya uji di sebuah pair misalnya, dan ternyata tidak akurat, nah maka itu tidak boleh dipakai ya. Jadi setiap indikator, parameternya tetap harus diuji secara backtest ya. Dan kembali lagi, backtest yang baik adalah 70% minimal. Oke, kita lanjut. Untuk MACD ini atau MACD ini, saya akan pilih seperti biasa, ini adalah standar ya. Kemudian kita oke, maka akan muncul gambar seperti di bawah chart ini ya. Nah, saya akan perkenalkan dulu apa ini yang ada. Kalau Anda lihat, ada garis vertikal ya, baik ke atas maupun ke bawah berwarna hitam. Ini yang kita sebut dengan histogram ya. Kemudian ada garis kurva merah. Nah, ini adalah moving ya. Nah, kalau Anda masih memperhatikan settingan tadi, moving ini adalah simple moving average, yaitu moving 9. Nah, ini semua bisa Anda ganti sesuai dengan kecocokan dan kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya settingan dasar dari MACD Meta ini sudah cukup baik. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini juga ada garis tengah ya, yang disebut dengan garis 0. Nah, histogram itu akan bergerak naik dan turun mengikuti kekuatan harga ya, berdasarkan convergent dan divergentnya. Kita bisa lihat di sini ada kenaikan harga, maka akan ada pembalikan garis di atas, garis histogram itu di atas dari garis 0. Tapi ini pada prinsipnya nggak terlalu penting, kecuali Anda mau melakukan satu entry market yang nggak mau pusing ya. Jadi ada atau bisa juga histogram ini, kalau misalnya kita nggak mau tahu, pokoknya kalau histogram ini di bawah 0, maka saya akan melakukan sell. Jika histogram itu ada di atas 0, saya akan melakukan buy. Sebenarnya itu juga bisa ya. Jadi males melakukan analisa, ikuti saja garis histogram. Ini juga memiliki tingkat akurasi pada saat market itu berada dalam trend ya, artinya dia bergerak secara trend. Nah,
Yang kurang baik adalah kalau metode ini digunakan pas diterapkan itu ketemu sideway, karena garis histogramnya bisa naik turun, artinya sebentar-bentar di atas 0, sebentar-bentar di bawah 0. Oke, itu salah satu cara. Kemudian cara yang lain yang lebih standar, yang lebih banyak digunakan atau diajarkan adalah, Anda perhatikan, garis merah, garis moving ini akan selalu bergerak, begitu juga dengan histogramnya. Nah, akan ada sebuah kondisi di mana perpotongan antara histogramnya, jadi ujung histogram ini ya, perpotongan dengan garis movingnya, dengan garis merahnya ya. Nah, kapan kita bisa melakukan entry posisi menggunakan MACD ini adalah pada saat ya, pada saat histogram itu di bawah moving kita melakukan sell ya. Misalnya contoh, Anda perhatikan di sini garis movingnya di sini, kemudian di sini ada garis histogram yang turun di bawah garis moving ya. Maka kalau saya gambarkan, ini area histogram sudah mulai di bawah moving. Nah, di sini Anda bisa melakukan sell ya. Nah, lalu kapan kita berhenti atau melakukan action buy berdasarkan moving average convergent divergent atau MACD ini adalah saat histogramnya berada di atas garis movingnya ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, di sini terjadi garis histogram sudah mulai naik memendek ya di atas garis movingnya. Jadi selama histogram di atas garis moving, maka cenderung harga adalah naik. Jika histogram berada di bawah moving seperti ini, maka kecenderungan harga adalah turun. Oke. Nah, ini adalah salah satu penggunaan dari MACD yang cukup populer, yang banyak diajarkan dan banyak digunakan. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, nanti pada saat misalnya katakan, oh saya cocok dengan MACD ini, maka Anda bisa melakukan modifikasi garis histogram ini, nanti bisa dirubah menjadi garis ya. Jadi tidak dalam bentuk histogram. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk gampang melihat kapan terjadi cross pemotongan antara histogram dengan moving. Kalau ini kadang-kadang orang suka melihat, misalnya apakah di handphone kadang-kadang kelihatan kecil, ini sebenarnya sudah keluar atau belum. Nah, jadi ada cara nanti kalau ada waktu saya akan share bagaimana merubah garis histogram ini menjadi sebuah kurva atau garis. Jadi pemotongannya itu akan lebih gampang. Nah, namun kalaupun tidak, Anda juga bisa mengukur histogram dengan movingnya itu dengan cara memperhatikan angka yang ada di kiri atas dari MACD ini ya. Di kiri atas MACD ini ada dua angka yang kalau Anda perhatikan ada 0,668, kemudian ada minus 0,143. Nah, angka yang pertama itu adalah angka histogram. Angka yang kedua itu adalah angka moving ya. Nah, itu patokannya adalah parameternya adalah 0 ini, tengah ini ya. Nah, jadi jika angka yang pertama histogram ini lebih besar dari angka movingnya, berarti kecenderungan adalah histogram berada di atas moving. Sebaliknya, jika angka yang pertama ini lebih kecil daripada angka yang di belakangnya, maka ini adalah histogramnya berada di bawah moving, sehingga kita bisa membaca, oh pada saat tertentu ini histogramnya lagi di atas atau histogramnya lagi di bawah. Nah, ini adalah acuan. Nah, tapi kan kadang-kadang ada orang yang males lihat angka, nungguin angka, tinggal nungguin aja garisnya kapan dia motong. Nah, ini juga bisa, nanti akan saya sharingkan bagaimana caranya men-setting garis histogram ini menjadi histogram yang vertikal ini menjadi garis kurva mengikuti ujung dari histogram, sehingga kita akan tahu kapan dia memotong.
Oke, teman-teman, saya kira MACD ini berdasarkan yang saya jalankan selama ini cukup akurat, cukup bagus ya, sehingga teman-teman bisa manfaatkan histogram dan moving yang disatukan menjadi MACD indikator ini untuk entry ke market ya. Tapi sekali lagi, setiap indikator technical semua membutuhkan pengujian atau backtest. Tapi yang saya sampaikan sampai dengan hari ini, di semua indikator technical yang saya sharing di channel ini, semuanya sudah saya tes dan sudah saya backtest termasuk parameternya, dan rata-rata adalah di atas 70%. Jadi Anda bisa tinggal menggunakan. Namun pesan saya adalah, dalam analisa teknikal Anda tidak perlu menggunakan begitu banyak indikator ya, tapi saya akan tetap sharingkan beberapa indikator yang cukup akurat. Tinggal nanti Anda yang sesuaikan mau menggunakan yang mana dan cocok dengan yang mana. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sharing untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, kemudian subscribe bagi yang belum, dan bunyikan loncengnya, karena setiap 2 hari sekali saya akan selalu upload video-video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.